Beberapa hari ini kasus Vina kembali mencuat ke publik dan polisi berhasil menangkap satu pelaku yang sempat buron selama 8 tahun terakhir. Dari kasus Vina yang kembali viral, banyak tulisan di media sosial yang sangat menggelitik seperti ini. Lantas, sereceh inikah ketika cinta ditolak nyawa melayang? Nyatanya, bukan cuma Vina yang menjadi korban. Ada banyak sekali kasus seperti ini. Untuk itu, Mia hadir lagi untuk membahas sebuah kejahatan yang pernah terjadi pada tahun 2017 yang menimpa seorang gadis remaja yang masih duduk di bangku SMA. Tayangan ini tidak untuk dicontoh, tapi dari kejadian ini kita harus tahu tidak ada kejahatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kamu sudah melakukan tindak kejahatan, siap-siaplah menjadi buronan polisi dan hidupmu akan sengsara di penjara selamanya. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk mendalami kasus ini dengan benar. Siti Marhatus Solihat, gadis remaja cantik nan rupawan berusia 18 tahun, duduk di bangku kelas 3 SMA dan tercatat sebagai warga Kampung Cibuah, Kabupaten Serang, Banten. Ia ditemukan mengambang dengan kondisi mengenaskan di Sungai Cibongor pada Rabu tanggal 13 Desember tahun 2017. Bermula saat seorang warga yang sedang memancing menjadi kaget melihat tubuh yang mengambang di sungai. Lantas beberapa warga lain juga tertarik untuk mendekati dan segera mengerumuni penemuan jasad yang diketahui sebagai seorang wanita itu. Petugas polisi pun segera dipanggil dan mengamankan area TKP. Setelah jasad itu berhasil diangkat, dengan kondisi yang membengkak, warga setempat tak dapat mengenali dengan jelas. Yang pasti mereka hanya yakin jika jasad itu adalah seorang pelajar SMA karena korban menggunakan celana training khas SMA. Untuk itulah jasad tersebut dibawa ke rumah sakit dan dilakukan identifikasi. Hingga beberapa saat kemudian, penyidik yang telah mendapat ciri-ciri korban mulai menyamakan dengan identitas pelajar SMA yang dilaporkan hilang sejak 30 November. Kemudian pihak keluarga yang datang ke rumah sakit untuk mengenali jasad itu menjadi histeris karena memang sangat mengenali pakaian serta cincin yang dikenakan korban. Tak lain itu adalah jasad Siti, anak mereka yang telah hilang sejak 2 minggu yang lalu. Singkat cerita, setelah mengetahui identitas korban, penyidik pun membaca laporan yang diberikan oleh tim medis. Dari tubuhnya ditemukan tanda-tanda kekerasan, seperti hidung patah dan tengkorak bagian belakang retak. Penemuan yang memilukan juga ditemukan pada area vitalnya yang rusak, jadi dapat disimpulkan korban juga dinodai oleh pelaku. Tentunya ini menjadi tantangan bagi tim kepolisian. Mereka harus mengungkap dalang di balik kematian gadis malang itu. Warga juga menjadi cemas, apalagi para orang tua yang memiliki anak gadis remaja. Akhirnya, pada hari kelahiran korban, yaitu tanggal 15 Desember atau 2 hari semenjak penemuan tubuhnya, tim Jatanras dari Polres Serang bergerak cepat dengan mencari informasi serta menanyai saksi yang melihat keberadaan terakhir korban. Beruntungnya, jajaran tim dari Polres Serang menemukan seseorang saksi yang dengan mata kepalanya sendiri melihat korban bersama beberapa laki-laki. Dan di malam yang gelap itu, anggota merencanakan penangkapan pelaku utama yang berinisial ER. Tak ingin buruannya lepas, petugas dengan jeli membagi tim untuk bertanggung jawab akan masing-masing tugasnya saat memburu pelaku. Begini situasi menegangkan yang dipublikasikan oleh 86 Net TV. Pelaku yang sepertinya masih di bawah umur, tak diperlihatkan wajahnya pada media. Lantas, di dalam mobil polisi, petugas langsung menanyakan perihal perbuatannya pada korban.
Ya, pada awalnya sih ER sedikit bungkam. Namun setelah dibentak suruh jujur, ER mengakui bahwa dirinya memang bersalah karena menghilangkan nyawa korban dengan motif ditolak cintanya. Ia pun memberitahu jika bukan dirinya seorang pelakunya, melainkan ada 3 lagi yang turut membantu proses eksekusi korban. Nah, malam itu juga tim satuan polisi berhasil menangkap satu persatu pelaku. RA, pelaku kedua berhasil diamankan saat sedang nongkrong di pinggir jalan. Kemudian DI dijemput di rumahnya, padahal dia lagi enak-enak tidur. Tapi Pak Polisi yang baik hati membangunkannya dari mimpi buruk. Kemudian yang terakhir ditangkap adalah RD. Ia ditangkap bersama motor milik korban. Singkat cerita, pagi pun tiba. Keempat pelaku telah diamankan di Satreskrim Polres Serang. ER merupakan adik kelas korban yang juga pelaku utama. Ia masih berusia 17 tahun. Sedangkan RA alias Rahmat, DI alias Dodi, dan RD atau Rudi usianya masing-masing 20 tahunan. Lantas bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Begini kronologi menurut para pelaku. ER yang merupakan adik kelas korban, diam-diam menyukai gadis cantik tersebut. Setiap gerak-geriknya selalu dipantau, apalagi senyumnya yang manis, merah merekah, membuat hati ER berdegup kencang. ER yang saat itu memasuki masa puber, malah menyalahartikan rasa cintanya ini dengan nafsu. Bayangkan saja, ER ini sudah menyatakan cinta 2 kali pada korban, namun hasilnya selalu ditolak. Yang pertama pada tanggal 25 November 2017 dengan hasil ditolak. Nah, yang kedua pada tanggal 27 November tahun 2017 lagi-lagi hasilnya tetap ditolak. Padahal ER sudah bersusah payah mengeluarkan rayuan manisnya. Untuk itulah karena dirasa ilmu peletnya nggak mempan, ia kepikiran untuk menyatakan cinta lewat jalur kekerasan. Hingga di hari naas itu tepatnya tanggal 30 November, Siti yang sedang mengantar pesanan makanan jualan ibunya, saat itu di tengah jalan ia berpapasan dengan ER, juga kedua rekannya yaitu Rahmat dan Dodi. Mereka sempat berbincang sementara. Ya, walaupun Siti pernah menolak cintanya, sebagai gadis yang baik, ia tetap sopan menanggapi ER saat mengajaknya berbicara. Nah, saat itulah ER meminta Siti untuk mengantarnya ke daerah Kakupang untuk mengambil uang. Namun saat berjalan beriringan, motor Siti dipepet hingga belok ke arah pinggir sungai yang jauh dari jalan utama. Apalagi ketutupan pepohonan. Di sanalah ER menyeret gadis itu dan menyatakan cinta lagi untuk ketiga kalinya. Lah, korban yang ketakutan ya jelas menolak cintanya lah. Apalagi dikasari seperti itu, siapa yang mau coba? Si korban ini sempat bicara. Kalau nggak mau ya nggak mau, nggak usah dipaksa deh. Karena penolakan untuk kesekian kalinya ini membuat pelaku murka, menyuruh kedua rekannya untuk memegangi tangan korban, sedangkan ia akan mengambil batu besar dan dihantamkan ke kepala Siti hingga gadis itu tak berdaya. Nah, saat korban lemas inilah, ER yang burungnya udah teriak-teriakan berani menodai korban. Melihat ini, pelaku Dodi dan Rahmat juga ikut-ikutan menggagahinya. Tapi korban yang masih sedikit sadar berusaha sekuat tenaga berteriak meminta tolong. Aduh, Mia gak kuat deh nyeritainnya teman-teman. Pokoknya korban berontak dan pelaku yang panik membenamkan kepala korban ke air sungai hingga ia kehilangan nyawa. Rupanya gak sampai situ ya teman-teman. Korban yang udah meninggal dunia masih dinodai lagi. Hingga beberapa saat kemudian, Rudi datang saat eksekusi telah selesai. Bukannya lapor polisi, ia malah ikut-ikutan menyembunyikan mayat korban ke dasar sungai. Baginya, setia kawan adalah hal yang paling mulia. Akhirnya mereka berempat menaruh jasad korban di semak-semak karena kurangnya peralatan untuk membenamkan korban ke dasar sungai dan pulang masing-masing ke rumahnya. Namun, ER yang gelisah mengajak lagi rekannya untuk kembali ke TKP pada pukul 8 malam. Sesampainya di sana, ER menggali tanah di pinggir sungai menggunakan cangkul yang dibawa Dodi.
Sementara Rahmat membantu menerangi ER saat beraksi, sedangkan Dodi dan Rudi berjaga di pinggir jalan. Kemudian, ER yang selesai menggali menenggelamkan jasad korban di dasar sungai, lalu menindihnya dengan beberapa bambu agar jasad itu tidak naik ke permukaan. Nah, begitulah kronologi penghilangan sekaligus pemerkosaan Siti Marhatus Solihat di Serang, Banten. Di mana menurut pelaku, kejahatannya akan sempurna, namun jika Tuhan berkehendak, maka ia akan menaikkan jasad korban lewat perantara air sungai yang sedang meluap. Pelaku ER yang masih di bawah umur divonis 10 tahun penjara dan hukuman 6 bulan mengikuti pelatihan kerja sosial. Sedangkan ketiga pelaku divonis berbeda. Antara lain pelaku Dodi dan Rahmat divonis 12 tahun penjara, vonis yang lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU. Vonis yang terasa ringan ini lantaran keduanya belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga sebagai pertimbangan yang meringankan. Sementara vonis Rudi sangat ringan, yaitu 4 tahun saja, karena ia terbukti tidak turut serta melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Namun dia salah karena turut membantu menyembunyikan korban pembunuhan dan sebagai penadah motor milik korban. Jelas hukuman ini sangat mengecewakan bagi keluarga korban. Di setiap persidangan, keluarga korban datang berbondong-bondong untuk mengawal jalannya sidang. Namun apa mau dikata, keputusan sudah bulat. Keluarga hanya bisa berdoa supaya anak bungsunya dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Mari dengan ini kita turut mendoakan kepergian almarhum yang berusaha menjaga kesuciannya hingga akhir hayat, dan mendoakan keluarganya agar diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Dari sini kita menyadari ya, jika menolak cinta dari seseorang adalah perbuatan yang menyakitkan. Lantas, jika ada 5 orang yang menyatakan cinta secara bersamaan, apa juga harus diterima bersamaan ya? Bagaimana nih pendapat kalian? Contohnya saja kasus Vina yang harus meregang nyawa karena menolak cinta. Baik teman-teman, Mia mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!